Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Pejaguan, Bapak Sunarto SPD MPD, Bapak Ibu Guru dan staf karyawan yang saya hormati, dan juga kepada siswa baru kelas 10 SMA Negeri 1 Pejaguan tahun ajaran 2020-2021 beserta orang tua dan wali siswa yang saya hormati dan kami banggakan. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang pertama, marilah kita selalu memanjatkan rasa syukur kehadirat ilahi Robbi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, karunia dan taufik hidayahnya, dan juga terutama nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga kita bisa bertemu dalam kondisi yang sangat amat berbahagia dengan optimisme untuk sebagai siswa baru di SMA Negeri 1 Pejaguan. Salam salawat marilah kita haturkan, sanjungkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW, sahabat, keluarga, dan semoga kita selalu diberi suri teladan oleh Rasulullah SAW. Kemudian pada kesempatan yang berbahagia ini, kami selaku Wakil Kepala Sekolah Humas Hubungan Masyarakat SMA Negeri 1 Pejaguan sangat apresiatif sekali dengan diterimanya adik-adik semuanya di SMA Negeri 1 Pejaguan pada tahun ajaran ini. Ini merupakan sebuah kesempatan yang harapannya bisa dilaksanakan dan bisa untuk bersama-sama kami memajukan dunia pendidikan umumnya dan khususnya adalah di SMA Negeri 1 Pejaguan. Oleh karenanya, peranan orang tua, masyarakat atau stakeholder lainnya sangat kami harap butuhkan demi kemajuan anak-anak kita tercinta. Kemudian perkenankanlah saya Doso Sucipto sebagai Humas SMA Negeri Pejaguan untuk memperkenalkan kepada siswa-siswa, khususnya orang tua dan wali peserta didik umumnya, akan adanya daftar Bapak, Ibu Guru dan karyawan. Oleh karenanya, maka akan kami mulai. Untuk perlu diketahui, yang pertama adalah Bapak Sunarto SPD MPD selaku Kepala SMA Negeri 1 Pejaguan. Yang kedua, Dr. Anda Endang Wahyuni, pengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Dr. Andes Agus Purwono, pengampu pelajaran matematika. Bapak Sumarlan SPD, pengampu mata pelajaran ekonomi. Ibu Ida Astuti SPD, pengampu mata pelajaran biologi. Ibu Muji Rahayu SPD, pengampu mata pelajaran kimia. Dr. Andes Joko Waskito sebagai pengampu dari mata pelajaran sejarah. Dr. Andes Sutrianto, pengampu mata pelajaran biologi. Ibu Dr. Anda Hajah Indah Rahmawati, pengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Dr. Andes Edi Wahyu, pengampu pelajaran matematika sekaligus sebagai Wakil Kepala Sekolah urusan kesiswaan. Ibu Surati SPD,
pengampu mata pelajaran geografi. Dr. Andes Doso Sudipto selaku pengampu pelajaran geografi dan Wakil Kepala Sekolah Humas. Bapak Sri Raharjo SPD, pengampu mata pelajaran Bahasa Inggris. Bapak Gularso SPD MPD, pengampu pelajaran Fisika. Ibu Wiwi Sugiyarti SPD, pengampu pelajaran Sejarah. Dr. Anda Rini Widyaningsih, pengampu mata pelajaran Bahasa Inggris. Dr. Andes Rohmat Supriyati, pengampu mata pelajaran Fisika. Ibu Siti Rohama SPD, pengampu pelajaran Bahasa Inggris. Ibu Titi Nur Hadiatun SPD, pengampu mata pelajaran Matematika. Muhammad Bisri Arifin SPD, pengampu mata pelajaran Fisika sekaligus Wakil Kepala Sekolah urusan kurikulum. Ibu Enda Tri Rahmani SSOS, pengampu mata pelajaran PPKN. Ibu Mustika Sari SPD, pengampu BK bimbingan konseling. Ibu Asih Parwiyatni SPD, pengampu mata pelajaran PPKN. Bapak Irfani SPD, pengampu mata pelajaran Sosiologi. Ibu Rini Rahmawati SE, pengampu mata pelajaran Ekonomi. Ibu Kusnul Khotimah SPD MSI, pengampu dari bimbingan konseling atau BK. Bapak Heni Puryanto Estos, koordinator bimbingan konseling. Ibu Elin Marlina SPD, pengampu mata pelajaran Sosiologi sekaligus Wakil Kepala Sekolah bidang sarana prasarana. Ibu Nurul Azizah SPD, pengampu mata pelajaran Kimia sekaligus asisten Waka bidang kurikulum. Ibu Sri Sunarsi SPD, mata pelajaran Seni Budaya. Bapak Wahyono SPD, selaku pengampu bimbingan konseling. Ibu Fitri Rahmaliah SPD, selaku mata pelajaran Bahasa Indonesia. Ibu Afri Lismaya Sinta M SPD, pengampu mata pelajaran Seni. Bapak Bayu Damar Nusantara SPD, pengampu mata pelajaran Olahraga. Ibu Dr. Anda Hajah Siti Muslihatun, pengampu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Bapak Slamet Edi Sudrajat SSN, pengampu mata pelajaran Seni. Bapak Sulfan Haji Mutakin SPD, pengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Ibu Nur Hidayah Susilowati SPD, pengampu bidang kurikulum. Ibu Siti Muslihah MPDI, pengampu mata pelajaran Bahasa Arab. Ibu Winda Agus Setiorini SPD, pengampu mata pelajaran Bahasa Jawa. Ibu Dina Diah Agustina SPD, pengampu mata pelajaran Bahasa Jawa. Ibu Tri Fatmawati MPDI, pengampu bidang mata pelajaran agama. Ibu Betri Ngestiana SPD, pengampu mata pelajaran ekonomi. Ibu Nurul Sulistyo Pribadi SPD, pengampu mata pelajaran geografi.
Bapak Atyo Riawan SPD, pengampu mata pelajaran seni. Ibu Ruth Gandes Lembayu SPD, pengampu mata pelajaran sosiologi. Ibu Nur Ika Alistin SPD, pengampu mata pelajaran matematika. Ibu Dewi Santianingsih SPD, pengampu mata pelajaran sejarah. Bapak Iwan Sarifuddin SPD, pengampu mata pelajaran olahraga. Ibu Sunaria SPD, pengampu mata pelajaran fisika. Bapak Heri Pamuji SPD, mengampu mata pelajaran matematika. Bapak Najnan SPD, pengampu mata pelajaran matematika. Ibu Supriyati Esos, sebagai Kepala Staf Tata Usaha. Bapak Teguh Widodo, sebagai staf. Bapak Adi Hartono, juga sebagai staf. Bapak Agus Aji Suprihantoro, sebagai staf. Ibu Susianti, staf. Bapak Nur Wahidin, sebagai staf. Ibu Dewi Solihati, sebagai staf. Bapak Asmaul Riyadi Eskom, sebagai staf. Bapak Habib Marzuki SE, sebagai staf. Bapak Anjar Susilo SE, staf. Bapak Ahmad Arif MSI Pus, sebagai staf perpustakaan. Ibu Lisa Yiharodiah SIPUS, sebagai staf. Bapak Kabul Haryadi, sebagai staf. Bapak Kusiran, sebagai staf. Bapak Pujo Riyadi, sebagai staf. Bapak Yasir Abdullah, sebagai anggota keamanan ataupun yang lazim satpam. Bapak Khozeri, sebagai staf. Bapak Supriyati, sebagai staf. Bapak Fitrianto Setyo Widodo, sebagai staf. Dan Bapak Suhendri, sebagai staf, khususnya di bidang keamanan ataupun yang lazim disebut satpam. Demikian secara sekilas untuk nama-nama dari Bapak, Ibu guru dan staf yang ada di SMA Negeri 1 Kejaguan. Anak-anakku yang saya banggakan dan orang tua, wali, siswa yang saya hormati, sesuai dengan kehumasan, maka perlu diketahui kewenangan dan sekaligus tupoksinya. Di antaranya adalah mengatur dan menyelenggarakan hubungan baik antar sekolah dengan komite. Perlu anak-anakku ketahui dan orang tua juga mengetahui bahwa komite merupakan sebuah wadah yang legal formal untuk sebagai bagian dari orang tua yang tentu di bawahnya kepengurusan ada paguyuban. Di dalam penyelenggaraan hubungan baik antar sekolah dengan komite, di antaranya adalah di awal sekali
sekolah mempunyai agenda internal dalam pembentukan susunan pengurus komite dan sekaligus paguyuban. Dan perlu kami sampaikan bahwa untuk komite yang saat ini adalah sebagai bentuk partner SMA dengan kepengurusan, yakni sebagai ketua adalah beliau Bapak Haji Zubair Samsu SSOS. Sedangkan sekretaris komite beliau Bapak Haji Slamet Ghazali MPD. Sebagai bendahara komite Haji Mustafa Romelan SE. Sedangkan anggotanya adalah beliau Bapak Hardianto. Yang kedua yakni Haji Srianto SHMM. Sedangkan yang ketiga adalah Bapak Budiarto SPD. Yang kedua adalah penyusunan program kerja sekaligus rancangan anggaran atau RAPBS beserta pengesahannya. Kemudian yang ketiga, menempatkan komite dan paguyuban sebagai sebuah partner mitra sekolah untuk menjembatani komunikasi dan kepentingan antar sekolah dengan masyarakat, khususnya adalah orang tua dan wali siswa. Sehingga peranan di sini komite sebagai media komunikasi untuk berbagai kepentingan yang sifatnya legal, formal. Dan juga peranan hubungan baik sekolah komite adalah sebagai sebuah payung hukum dalam kegiatan internal maupun eksternal sesuai dengan tingkat kewenangannya. Bapak, Ibu, orang tua, wali siswa, dan anak-anakku yang kami banggakan. Yang kedua adalah tugas kami menampung saran-saran dan pendapat masyarakat demi kemajuan sekolah. Maka kami berharap bahwa orang tua, wali siswa yang terakomodir di dalam kepentingan dan wadah komite maupun paguyuban diharapkan mempunyai kontribusi yang progres untuk demi kemajuan SMA Negeri Pejagoan. Perlu kami berikan sebagai agenda yang sudah kami lakukan dengan komite, misalnya adalah bagaimana peningkatan mutu jalan atau akses ke sekolah, baik berkaitan dengan pengaspalan maupun penerangan jalan. Kemudian berkaitan dengan tindakan nyata berupa kebersihan, kerja bakti di lingkungan, plus fasilitas-fasilitas masyarakat kebulusan khususnya. Termasuk bagaimana untuk sebuah kontribusi yang progres dalam kegiatan PHBI, baik di lingkungan desa maupun lingkungan instansi terkait lain. Yang ketiga, peranan kehumasan adalah mengatur dan menyelenggarakan hubungan antar sekolah dengan orang tua siswa, yang tentunya kami mengacu kepada agenda tahun-tahun sebelumnya. Ini semisal ada rapat pleno. Walaupun untuk kondisi sekarang ke depan tentunya kami sangat menghargai protokoler yang ada di dalam pandemi COVID-19 ini yang belum memungkinkan untuk pleno. Termasuk juga di antara pembentukan pengurus, baik komite maupun paguyuban. Dan Humas mempunyai peranan untuk sosialisasi tentang regulasi baru demi kemajuan sekolah untuk bisa dimengerti, dipahami, dan juga dilaksanakan oleh sekolah dan orang tua
peserta didik maupun wali dengan wadah komite. Termasuk bagaimana optimalisasi informasi yang resmi untuk kemajuan anak-anak kita tercinta lewat pelaporan hasil pembelajaran, yakni dalam pengambilan rapor. Termasuk kebersamaan dalam berorganisasi. Tidak menutup kemungkinan bahwa putra-putri panjenengan di samping mempunyai potensi akademik maupun non-akademik, juga mempunyai potensi di bidang organisasi. Bisa dalam wadah OSIS ataupun MPK. Dan juga wadah-wadah kemampuan lainnya dalam struktur kegiatan ekstrakurikuler. Termasuk komunikasi dalam agenda yang terbiasa dilakukan. Semisal adalah dengan anak kelas 10 berkaitan dengan bagaimana untuk pelaksanaan musyawarah dari field trip yang alhamdulillah kami lakukan dari tahun ke tahun. Sementara untuk yang kelas 11 selaginya tidak terkondisi pandemi adalah bisa untuk hubungan orang tua komunikasi dalam study tour. Sedangkan kelas 3 sekali lagi saat tidak pandemi kami pun juga melaksanakan agenda termasuk les dan pelepasan. Sekali lagi itu tanda kutip manakala kondisi sudah seperti pada awal sebelum COVID-19 ada. Yang keempat tugas kami adalah membantu mewujudkan kerjasama dengan lembaga yang berhubungan di dunia usaha maupun kegiatan pengabdian masyarakat. Semisal tentang sosialisasi dan penyuluhan dari berbagai dinas yang berkepentingan. Yang kedua adalah kerjasama dengan bidang kesehatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten sampai ke Puskesmas yang sudah terukir dengan kerjasama dan kegiatan Posbindu. Kemudian di bidang pendidikan perguruan tinggi, baik itu perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta, kami melakukan sosialisasi bahkan langsung kepada pihak PTN-PTS dalam wadah bedah kampus. Kemudian kegiatan kerja kami dengan lembaga yang lain adalah keteladanan dan kesuksesan dari tokoh-tokoh dunia industri dan dunia usaha dalam program KWU. Kami hadirkan langsung dari tokoh yang sukses itu agar sebagai bentuk pencerahan kepada anak-anak kita tercinta, khususnya untuk setelah pasca SMA. Kemudian yang kelima, kami juga menyelenggarakan kegiatan dalam rangka menjalin hubungan dengan alumni. Ada wadah alumni IKJ yang kami intens mengadakan sebuah komunikasi bahkan pertemuan. Kemudian kami juga menyelenggarakan kegiatan warga sekolah, baik staf guru maupun karyawan yang aktif ataupun yang sudah purna tugas. Kemudian yang keenam, kami adalah humas menyelenggarakan kunjungan atau home visit secara kekeluargaan manakala ada hajatan, termasuk apakah itu dalam bentuk pernikahan ataupun ada yang putranya disunat ataupun yang mendapat kebahagiaan kelahiran atau muyi. Kemudian kekeluargaan yang lainnya adalah manakala ada warga SMA sakit ataupun kepentingan besuk dan musibah lainnya.
anak-anakku yang saya banggakan, dan orang tua, siswa atau wali yang kami hormati, demikian uraian singkat untuk tupoksi dan kewenangan Humas. Oleh karenanya, maka tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada anak-anakku semuanya dan orang tua yang banggakan, izinkan informasi itu ada sebagai bagian untuk kami memperkenalkan, walaupun sekilas, sepintas, tetapi apalah yang sepintas untuk bisa sebagai bentuk tindak lanjut dalam menempuh pembelajaran di SMA Negeri 1 Kejaguan. Yang terakhir, kami ucapkan selamat kepada anakku semuanya. Silakan bergabung dengan kami. Kami sekolah bukan satu-satunya penghantar kesuksesan kalian anak kelas 10, tetapi barangkali kami bisa memberi kontribusi walaupun sedikit untuk bagaimana anak-anak kebanggaan bangsa ini di SMA Negeri Kejaguan untuk mewujudkan impiannya ke depan. Hidup adalah perlu bersaing. Mari bersaing yang progres, yang konstruktif, yang positif. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kiranya manakala ada hal kata khilaf yang tidak kami mengerti, tapi menjadikan hal kurang berkenan anak dan orang tua. Sekali lagi, kami atas nama Humas SMA Negeri Kejaguan mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dan harus menjadi perubahan yang sifatnya konstruksi. SMA unggul dan SMA bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.